Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, dan seperti biasa masih ada Bro Ayung di sini mau berbagi ceritanya. Ya. Sesuatu yang konon menyeramkan yang mau dibagikan sama Bro Ayung, mau diceritakan kembali sama Bro Ayung. Monggo langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, udah ya. Udah. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Riam. Sama-sama. Kesempatan di pagi yang dingin ini ya Mas. Di luar sempat gerimis tadi aku perjalanan ke sini. Dan ini mungkin gak terlalu penting untuk disampaikan. Iya, jalan, nggak pakai motor gitu. Pakai Oh, pakai, iya. dan dipanggul lagi. Dipanggul. Oke. Good. Nah, aku Kuncinya tanya, Pak. hilang, kuncinya Kenapa? hilang. Kuncinya hilang. Atau salah kunci. Emang nggak Motornya pakai kebanyakan soalnya. Baik. Aku tanya Pak kawan-kawan dulu, Nggak boleh usah. ya? Nggak usah. boleh. Aku Bro, ayo. memaksakan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Mas Riam Biru di sana, ada aku di sini. Kita akan nge-share cerita yang horor-horor banget ya, Bi. Betul. Walaupun pada akhirnya nanti nggak horor-horor banget, setidaknya kita udah berusaha ya, Bi. Iya. Kayaknya nggak ikhlas banget. Iya. Ya kan seperti itu kan konsepnya. Baik. Konsepnya. Iya, ini tentu ada sebuah kisah. Kita duduk di sini. Nah, kisah ini datangnya dari Mas Adrian, Bi. Mas Adrian itu aslinya wong Wonogiri, orang Wonogiri, Bi. Tapi dia dapat istri orang Pemalang. Jualannya bakso. Jualannya bakso bukan? Sebenarnya umumnya iya, Bi. Ya nggak umum banget, tapi kebanyakan kan bakso Wonogiri gitu. Kalau Enak bakso Wonogiri. iya benar, tapi kalau kita makannya di sana kurang, Bi. Nggak tahu. Kalau makannya di Tegal atau di Jakarta atau di mana, bakso Wonogiri enak. Enak ya. Ya kan? Nah, Makan di Solo juga enak. makan di Solo, deketnya Wonogiri. Baik. Kita mau makan di mana sekarang? Oh, nanti itu di warung bakso sih. Oke. Nah, ini istrinya itu orang tadi Pemalang, namanya Halimah. Dan beda dengan kebanyakan orang-orang yang lain tadi disampaikan Mas Riam, kan kebanyakan bakso ya. Kalau dia bukan, tapi usahanya di travel, Bi. Travel ya, bawa minibus kayak gitu, Bi, buat nganterin orang ke Jakarta atau kemana lah, tergantung pesanan seperti itu. Nah, pada saat cerita ini terjadi kan ya udah cukup lama, mungkin sampai berapa ya, mau 15-an tahun yang lalu lah. Sekarang juga dia udah seumuran di atas kita jauh. 2006-an berarti. Iya, nah itu dia itu lagi ada acara keluarga. Jadi keluarga istrinya itu ada orang daerah Brebes. Keluarga istrinya ya masih uwa atau apalah seperti itu. Sedianya pagi mereka itu semua anggota keluarga itu kumpul di Brebes karena mau ada pernikahan, dan nanti berangkat dari Brebes kemana gitu, ke Besan begitu ya. Tapi karena memang ada satu dua hal yang nggak bisa ditinggalkan, mereka bisa berangkat dari mana tadi, Pemalang itu sore hari. Jadi sekitar jam 4, setengah 5 lah seperti itu, Bi. Gitu. Dan sebenarnya waktu itu kan masih cuacanya masih banyak hujan begitu ya, diantaranya bulan-bulan kayak sekarang lah begitu, lagi Iya, lagi ini musim kan, penghujan gitu ya. musim penghujan. Nah, mobil itu enggak dipegang sama dia karena memang bukan mobilnya, mobil travel itu loh, tapi punya agensi. Akhirnya diakalin, tadinya mau dibawa kan bisa aman gitu ya, dari hujan, dari ini panas. Tapi akhirnya wis, kalau adanya motor aja. Nah, ini anak-anaknya kan ada dua orang anak. Oh, dari Pemalang menuju Brebes akhirnya pakai motor. Pakai motor, akhirnya ngalahi. Yang penting hadir, mau ikut rombongan ke sana mau enggak, yang penting udah sampai sana. Ini udah gugurin kewajiban sebagai keluarga seperti itu, Bi. Akhirnya berangkatlah mereka. Anaknya ditinggal, dititipin sama orang tuanya Halimah atau sama mbahnya begitu ya. Ini apa, Mah? Bukan manggil Halimah ya, tapi Mama begitu, Bi. Mah, kita lewat jalur yang umum biasa, lewat Pantura terus pol ke sana, apa ada jalan tembusan? Ih, Papa kayak nggak biasa aja. Emang aku nggak biasa ke situ. Nyari jalan tembusan aja. Nanti kalau udah Tegal, lewatnya kelok-kelok ngidul, nanti aku tahu pokoknya. Kamu udah pernah ke sana? Berarti Brebesnya tuh agak ke sono. Berkas Kulon. Soalnya kalau misal dari Pemalang
Brebes itu ya tinggal lurus aja, nggak Iya, di jalan tinggal lurus, tembusan. nggak usah tembusan. Itu jalur paling Ya, cepat kan. betul. Brebesnya agak yang kemarian gitu loh, Bi. Begitu, Agak yang ngidul ya, begitu agak ke ya. selatan. Nah ini akhirnya ya wis pokoknya kamu siap-siap, jas hujan kita bawa karena memang musimnya lagi seperti ini. Udah ada di plastik begitu, udah dicandalin. Lu kenapa nggak taruh di box itu buat oleh-oleh, yang lain-lain itu banyak di situ. Ya wis berangkatlah mereka. Tapi di tengah jalan udah deket-deket sini lah, udah mau nyampe Tegal. Kan udah ada mulai gerimis-gerimis kecil begitu. Ini berhenti si Adrian. Loh kok berhenti Pak? Lah iya pakai jas hujan, kita hujanan gimana? Ya Allah, jas hujannya ketinggalan Bi, masih di rumah. Katanya udah dibungkus tadi. Iya dibungkus nggak dibawa. Oh iya ya nggak ditaruh di box ya Pak. Nyebelin ya, nyebelin ya. Gue kesel kalau yang begini. Yang begitu kesel. Sebenarnya Adrian kesel, tapi dia termasuk penyabar begitu Bi. Apalagi udah melihat rautnya mukanya istrinya kayaknya unyu-unyu gimana, mau marah aja katanya nggak bisa. Itu ditambahin di cerita seperti itu dia. Ini ada kejadian yang nyebelin lagi sih nantinya Bi. Nah itu akhirnya mereka melanjutkan perjalanan karena masih gerimis kecil Pak, ayo cepet-cepet sampai. Terus emang udah deket mah. Ya udah nanti pokoknya ngidul dari Tegal itu nanti ngidul kalau sana pokoknya nyampe sedikit lagi seperti itu. Tahu-taunya masih jauh Bi. Wah ini emang lewatin desa-desa yang ramai aja masih banyak. Mungkin lewatin desanya kita atau desa aku ke sana nggak tahu deh. Pokoknya dia belok-belok sana, lewatin persawahan, nanti kampung lagi persawahan seperti itu nggak ada bis-bisnya Bi. Ini kan nyampe jatuhnya jam 5 mau setengah 6 itu masih belum apa-apa, belum nyampe acan kalau kata orang sini. Akhirnya, Mah sebenarnya itu kamu tahu tempatnya apa enggak? Aku tahu. Kapan kamu terakhir ke rumah saudaramu? Lagi aku kelas berapa ya? Kelas berapa apa? SD jangan-jangan. Iya, katanya kelas 5 SD, Bi. Itu aja udah menikah, anaknya udah 2, udah kapan tahu. Tapi aku komunikasi tetap. Ya komunikasi emang jalannya ngerti. Tapi mau marah lihat mukanya unyu-unyu lagi nggak jadi, Bi. Ini kesel banget sebenarnya. Sementara angin mulai kenceng ya kan. Ini jangan-jangan mau hujan gede. Terus pokoknya gini aja ya Pak, ini kan desanya udah masuk Brebes sama Brebes berarti udah deket. Kota siapa? Orang Brebes, sorry, pernah aku bawa orang ya travel begitu, bawa penumpang Brebes ini sampai Brebes gitu aja sampai 3 jam. Brebes begitu. itu luas banget. Akhirnya pokoknya nama desanya mirip-mirip, aku nggak mau nyebutin, tapi saat di situ mereka berhenti Bi. Nama desanya ada mirip-mirip lah ya, berarti deket-deket situ. Ya akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan, jangan sampai maghrib itu di jalan Bi. Nah itu ya maghrib di musola atau di rumah lah gitu masa. iya, di jalan. kalau enggak munfarid ya di kamar ya, masa maghrib di jalan Bi. Makanya itu. Hatta Wali juga nggak gitu-gitu banget ya Bi. Lo tahu nggak? Apa? Lo nggak boleh nyuruh orang sholat. Bener. Emang ya Bi ya. Iya nggak boleh nyuruh orang sholat. Penjelasannya seperti apa Bi? Ya orang lagi sholat kenapa disuruh gitu kan, itu dosa gitu kan. Bener. Oh iya bener ya. Oke. Nyuruhnya setelah sholat. Iya kalau udah Jangan selesai sholat. baru pas orang lagi Berarti ibu-ibu nyuruh anak sholat salah. salah. Nyuruhnya setelah sholat. Kalau mau nyari apa minyak, beli apa begitu ya. Baik. Ini garing tapi keren. garing. Oke. Disampaikan di waktu yang nggak tepat intinya Betul. seperti itu. Nggak Nah, apa-apa. ini- Kita kan emang garing gitu. Memang kegaringan kita itu yang utama dan kita anehnya bangga loh, Bi. Bangga. Nah ini mereka melanjutkan perjalanan. Kok ketawa Bi? Nggak apa-apa. Kan garing. Garing, makanya gue menertawakan kegaringan ini gitu kan. Nah itu mereka melanjutkan perjalanan, terus akhirnya ini nama-nama desanya udah mirip-mirip, ada sari-sarinya apa begitu, berarti udah deket ya, udah deket. Ya wes dikuat-kuatin, disabar-sabarin Adrian. Ini kalau nggak diturutin istri juga ngambeknya nyampe berbulan-bulan begitu ya. Terus ini udah tanggung, wes akhirnya. Terus gimana ya Pak? Mau nanya ke siapa? Nanti tanggung jawab aku. Kamu yang penting anteng. Tapi rada lapar, ada apanya sakit. Pokoknya reka-reka lah, macam-macam banget yang dirasa Bi. Terus ini jaketnya diangkat-angkat begitu kan, ditutupin ke sini. Awas susah begitu kan. Akhirnya dia
Aku baiknya nanya, tapi siapa yang mau tak tanyain di hari waktu jam 5 lebih mau setengah 6 seperti itu, sepi banget. Itu udah masuk ke dalam desa, adanya persawahan itu tok, Bi. Dan jalannya itu aspal gompal, Iya. batu-batuan seperti itu ya. Akhirnya nemu satu orang lelaki tua, tapi dia ditanyain nggak mau ini ngadep muka, Bi. Jadi kalau kelihatannya, katanya Mas Adrian sih, ini kan musim hujan ya Mas, jadi ada bekas-bekas pari yang udah dipotong-potong begitu, dia banyak lagi angon bebek lah seperti itu. Di jam segitu belum balik begitu ya, masih banyak bebeknya kelihatan seperti itu. Ditanyain, kan turun, adatnya begitu, turun dulu dimatiin. Pak, ngapunten Pak, tahu kampung ini apa enggak begitu kan. Terus diem aja nih orang, kok ditanyain diem aja, ngadepnya ke sana, nggak mau ngadep kemari. Kan pakai topinya begini, Bi. Caping. Pakai apa ya, caping. Nah itu ditanyain lagi, ngapunten Pak, dideketin. Pak, tahu nama desa ini apa enggak? Kami kesasar, kami nggak tahu jalan ke sana yang paling dekat mana. Terus dia cuman jawab lurus, kayak gitu doang. Nuding, lurusnya carry, Bi. Terakhir ngomong baru ada kata lurusnya terakhir. Jadi nuding dulu, lurus. Masih lama. Kanan gitu kan. Angel ya kan. Iya bener gitu, lurus. Nah, terus kemana lagi Pak? Lurus. Jawabannya kayak gitu doang, lurus. Oke, dia nggak nengok, nggak apa, cuman ngadepnya ke arah bebek begitu ya. Ini pegangan pecutnya seperti itu. Terus, Pak, uang kok ditakoni angel kayak gitu, kata si ini kan istrinya, kata si Halimah. Udah, yang penting dia ngasih tahu arahnya. Masih jauh Pak, geleng-geleng, Bi. Setelah dia naik motor, si Adrian naik motor, istrinya naik juga. Ini jangan ditanyain bahas ini, Bi. Pokoknya udah mau melanjutkan perjalanan, tinggal jalan doang. Orang itu ngomong lagi, Bi. Sorry, Bi. Orang itu ngomong lagi ketika mau jalan banget. Tapi bohong gitu kan, enggak ya? Tapi bohong gitu, nyebelin banget. Hari ini kita emang garing banget. Terus. Nah itu dia ngomong begini, Bi. Dek, jangan berhenti sampai kamu nyampe tujuanmu, kampung tujuanmu. Pokoknya jangan berhenti. Kiwa ngomong apa? Adrian kan orang sono ya, kan ngomongnya ada ngopo-ngopo. Kiwa ngomong apa tuh, Bu? Ya Bu, maksudnya apa Pak? Itu sambil jalan cuma bilang, nggih Pak, kayak gitu doang jalan, Bi. Kok jangan berhenti sampai sebelum tujuan, kampung tujuan jangan pernah berhenti. Maksudnya apa? Udah sore banget begitu ya, hampir sandakala seperti itu. Jangan berhenti. Ya kalau ada sesuatu ya berhenti. Tapi ini seperti amanat, tapi setengahnya ada misterinya gitu, teka-tekinya, Bi. Tapi nggak dipikirin. Oh, dia udah ngasih unjuk lurus, berarti kan nggak jauh. Lurus saja, tinggal lurus. Nggak jauh begitu. Ternyata pas di jalan begitu ya, dia lanjutin perjalanan, angin mulai kenceng, hujan turun, Bi. Hujan turun, derasnya minta ampun, kata Adrian. Ini hujan terus banget. Aku aja sampai hujannya tuh bunyi minta ampun. Iya, hujannya soalnya derasnya minta ampun. Derasnya minta ampun. Jadi sebenarnya dia sendiri nggak pengen deres gitu ya. Tapi apa mau dikata? Ya, ini dia lampu kabut dinyala, lampu kabut padahal di hujan, Bi. Ya kan nggak tepat. Nggak tepat, harusnya lampu hujan. Lampu gitu hujan. Kan. Angel. Tadi yang lanjutin perjalanan. Kepre-keprean kata orang sini, si Halimah. Pak, hujannya gede banget, engkau teles. Nah, ini udah mulai teles, udah mulai basah. Tapi tetap aja kalau dilanjutin teles klebes gitu ya. Teles klebes itu basah kuyup. Nanti bawaannya rusak semua. Harus ngau pokoknya. Akhirnya setelah berapa menit, ya cukup basah, bagian atas semua mereka basah, dengkul basah. Akhirnya menemukan sebuah gubuk, Bi. Kayak Lu mungkin ngapain nyebutnya dengkul basah? Kenapa nggak yang lainnya, kaki atau apa gitu? Biar kita imajinasinya jalan sendiri. Oh, Enggak gitu. Kalau motor kan yang kan begitu. Gini, berarti lu kalau naik motor fokusnya di dengkul. Dengkul asli. Dengkulnya basah. Dengkulnya gitu basah kan? ke sini, sini basah, rembes di sini. Kadang-kadang seperti itu, Bi. Nah, itu mereka seperti itu. Ini mulai khawatir, udah mulai gelap banget. Yang nyebelin di situ jalannya kecil, makin jelek, batu-batuan semua. Dulu kamu lagi kecil lewat kayak gini, sambil begini kan. Kayaknya enggak, jalannya apik, katanya begitu, jalannya bagus. Loh, ini seawagan, kata Adrian, itu enggak beres.
Ini Pak ngau Pak, iya itu kayaknya ada gubuk, itu kayak warung Bi, kayak warung pertelon, emang pertelon ternyata, pertelon Pertigaan itu, ya? pertigaan, dia lurus ada warung, berarti warung samping jalan, ternyata ini tusuk sate warung itu, ada jalan yang ke sana lagi. Ini langsung nukik aja ke situ, cut, ya kan, mandek di situ, berhenti di situ, iya, langsung kayak gitu, kelempar harimanya, tapi salto. Dia langsung set kayak gitu kan. Gitu. Ya. Yakin garing banget hari ini. Nyebelin ya gitu. Nyebelin. Kita emang nyebelin. Asli. Ya Allah, Gusti, ngapurannya. Nah itu akhirnya mereka turun kan. Yang jelas turun, Halimah udah turun duluan salto kan. Karena salto tadi, iya. anggap aja begitu ya. Anggap aja begitu. Ya, ceritanya mereka avancar lah gitu. Mereka turun, akhirnya langsung masukin motor karena memang ininya tutupan AUB gitu ya, kayak sini apa ya? Terasnya lah ya. Terasnya agak luas begitu dimasukin motornya ke situ. Berarti ada bangku-bangku panjang, terus apa ya, meja panjang juga, ada bekas rokok-rokok yang masih baru. Berarti ini warung aktif di dalam. Kalau siang ini aktif. Ini udah tutup. Oh, waktu mungkin. itu udah tutup. Udah tutup mungkin. Kemudian kayak tim penyidik. Ini rokok masih baru ini Bu, seperti itu. Ada lipstiknya gitu. Ada lipstiknya Wah. gitu. Enggak, ya ini ada rambutnya siapa? Enggak juga Bi. Tapi ini mesti pagi ini buka warung. Ya Pak, masuk aja karena masih tetap aja kegerimisan Bi. Masuk aja, ini dikunci katanya. Oh iya dikunci. Wis akhirnya mereka ngaup karena agak luas begitu. Mereka ngaup yang sebelah Warungnya kiri. tuh warung gubuk kayak gitu. Warung gubuk bukan restoran ini sama sekali enggak lah. Tapi keripik, kayu-kayu, pering-pering bambu begitu Bi. Tapi itu lumayan lega. Kayaknya rame mungkin. Dari tanahnya aja bekas injek-injekan orang banyak begitu kan. Tapi dari warung itu ngelihat ke sana itu jalan yang Ya, lurus banget begitu, itu ya. pertigaan lurus. Akhirnya, Pak, gimana nih jalan? Tadi hujan semakin gede, dari tempatnya berdiri makin kejatuhan hujan. Nanti minggir ke kiri dan dari tempatnya dia berdiri itu kan langsung melihat ke jalan yang satunya ya, pertigaan itu malah ngeri Bi. Jadi tadinya motor itu tetap dinyalain kayak dulu situ kan, mandek tapi dinyalain Lampunya. buat penerangan begitu. Itu udah mulai gelap berarti ya. Udah mulai gelap. Sebenarnya sih untuk jam segitu belum, tapi karena hujan itu Karena hujan aja juga. dan mendekati maghrib banget, akhirnya Pak dimatiin aja nanti akhirnya malah tekor katanya seperti itu. Ya wis nanti malah ngundang orang, ketahuan ada orang di sini, ada rampok gimana? Itunya bunyinya Limo ngomongin macam-macam banget, dimatiin nurut Bi. Sementara mereka nungguin ini sampai kapan ya hujannya ya. Terus kamu apa yakin lurus ke sana nanti tempatnya saudaramu? Ya nggak tahu, orang kata bapak-bapak tadi kayak gitu nurut aja begitu kan Bi. Mereka mulai nungguin makin gelap nyampe maghrib Bi. Nyampe maghrib itu gelap sama sekali, hujan gede banget. Cuman kalau ada petir doang gelap. Terang tapi malah serem kan seperti itu. Nanti petang lagi gelap lagi. Jangan mainan HP Pak, ada trelep nanti kena kan seperti itu. Akhirnya ini aku kok ngerasa nggak enak banget ya Pak dari tadi di sini ya. Ya siapa yang enak, orang kayak gini udah mulai rada emosi Bi. Kamu ngomongnya udah hafal jalannya, tahu-tahu nyampe ke sasar. Kamu marah Pak sama aku? Enggak marah, cuman ya lain kali kayak gitu kan. Enggak, lain kali aku nggak mau kesini lagi katanya seperti itu Bi. Mereka itu geser duduknya. Jadi bangku panjang itu mereka nyari sebelah kiri karena menghindari lurusan ini Bi. Ngobrol-ngobrol buat ngusir ini kan rasa takut, khawatir. Tapi semakin ke sana, semakin gak enak. Si Halimah ngomong gini, Bi. Pak, kamu nyium bau aroma ini nggak kayak bau-bau anyir-anyir? Oh, apa ya? Anyarira apa? Jangan macam-macam. Ini bau amis-amis nggak genah. Iya, Ibu. Iya, mah bau apa iki? Katanya, bau amis ikan bukan. Ini anyir darah, Bi. Bau anyir darah. Asalnya dari mana? Dari tadi nggak ada. Iya ini baru aja Bi, katanya baru aja bau gitu kan.
diumis, tapi mereka nggak mau nengok ke arah sisi kanan. Kanan itu apa, sawah atau apa di situ? Ya maksudnya bangku kan panjang begitu ya, depannya warung kan panjang. Mereka kan ngambil sebelah kiri. Oh iya. Jadi nggak mau nengok ke belakang. Nggak mau ke ujung Iya. satunya gitu ya. Jadi mereka nengok ke arah jalan yang lurus sana lah, petunjuk begitu. Pak, lihat terus itu belakangku kayaknya aku merinding banget seperti itu, kata dia seperti itu. Si Halim ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah kamu yang nengok sendiri, aku ngeri mah gitu. Bareng-bareng aja yuk Pak, nengok ada apa sih di belakang. Itu ternyata di situ nggak tahu kapan datangnya, apa mereka nggak fokus ngeliatnya ke sana. Itu ada seseorang yang emang lagi duduk di situ. Seorang yang lagi duduk di situ, dia modelnya sama seperti kayak yang bapak-bapak tadi, pakai caping yang bundar begitu lebar, nggak dicopot begitu ya. Nggak posisinya ngudut Mas Adrian, enggak ngudut, cuman diem kayak ngepang sikil kayak gini. Ini kayak gini ya. Nah kayak kamu kayak gitu duduk itu ngadepnya lurus persis, tapi nggak lurusnya jalan yang itu ya, vertikal enggak, cuman diem aja. Pak ana wong, katanya ada orang itu. Lah itu datangnya kapan ya mah? Nggak tahu, aku aja nggak tahu. Tapi baunya anyir begini, baunya itu amis darah Bi. Itu cuman ada suara-suara di antara petir sama suara hujan yang gede itu, ada suara klotak kayak gitu Bi. Rebul ayung. Ada suara tadi gelotak kayak gitu. Ada suara glotak dari arahnya bapak-bapak tadi yang duduk. Jadi diperhatiin, ternyata kalau misalnya mau disenterin pakai HP, dipaksain, diberani-beraniin HP dinyalain juga nggak berani kan, orang baunya begini. Akhirnya dia nungguin kalau ada petir begitu, ada terang, itu kelihatan ternyata itu bau pacul. Dan ujung paculnya itu ditabrak-tabrakin kayak di apa ya, pelataran itu kan kadang ada batu-batuan gitu, di tek kayak gitu, kayak dimainin pakai tangan kiri, tek, cuman anteng banget, mukanya nggak kelihatan, bener-bener tudungnya itu ketutupan begitu. Tapi Pak disapa kita orang tamu, itu siapa gitu, siapa tahu bisa buat teman ngobrol atau apa. Baunya aja begini, lah kamu curiganya apa? Wis jangan diterusin. Tapi nungguin petir lagi, terus itu mulai kelihatan Bi, kayak lagi, berarti dia itu ketek pacul begini, tapi ada kayak darah yang ngalir begitu Bi. Nggak jelas lah. Pak kuwi apa ning tangane? Jadi dirasani digunjing, diomongin deket banget Bi, tapi dia nggak bergeming sama sekali. Akhirnya Pak gimana kita lanjutin perjalanan aja? Nggak mungkin kalau kayak gini caranya, kita juga udah maghrib juga, terus hujannya gede banget kayak gini, nyari penyakit, jalannya begitu, kita harus nunggu. Ya udah ajak ngobrol aja, mungkin bukan yang seperti kita bayangin kayak gitu. Akhirnya diajak ngobrol, niatnya Adrian mau ngomong, baru dia itu kan sebelah sini istrinya sebelah sini, dia ngelepasin tangannya istrinya, jangan megangin awas sini. Jadi mau melangkah ke arah bapak-bapak tadi, dia udah ini duluan, udah bangun duluan bapak-bapak tadi, bawa pacul tadi Bi. Jadi dia itu kayak tahu mau ditanya-tanyain, itu nyebelinnya dia tuh langsung loyong keluar dari warung tadi Bi. Langsung ke depan sana. Langsung ke depan sana, jadi paculnya diseret kayak gini. Ngelewatin mereka berdua dong ya berarti mereka kan di warung kan begini ya, ini pintunya ya, baru di depan begitu kan, di sebelah kiri dia si bapak itu sebelah kanan, jadi cuman miring doang Bi, cuman miring doang, nyeret pacul tadi. Jalannya itu bukan kayak orang normal, dalam artian kayak dia kayak terluka begitu loh. Jadi pacul itu pincang, ceklek, paculnya diseret, tak, itu nabrak batu di tengah hujan kayak gitu. Jadi aku baru nyaksiin Mas, itu bener-bener aku spot jantung, istri aja mau jadi tutup mulutnya, karena ini tak rasa itu pasti bukan manusia. Maksudnya kalau manusia ada orang lain juga sesama manusia gitu ya, yang ngobrol lagi waya-waya, mendung. Apalagi orang hujan. Kampung kan biasanya lebih ramah. Lebih lama ya. Itu tadi mau tak sapa malah pergi, tapi kok jalannya degluk kayak gitu, nggak jelas. Itu langsung ngeloyor kayak gini, cekluk. Itu ternyata nggak pakai baju, orang itu nggak pakai baju.
tua lah, ini kayak urat-uratnya kelihatan ininya kan apa namanya kayak sterek begitu, tapi sterek kayak orang tua begitu, keker. Itu dia pakai celana segini hitam. Kenapa bisa ngerti Mas Adrian? Ya kalau ada petir itu kelihatan, tapi yang ngeri kayak bagian kaki ini itu kayak kowol-kowol gitu, gamble begini, Bi. Jadi kayak bekas ke sayat apa gitu, kena bacok apa kena pacul sendiri nggak ngerti. Terus di sininya juga sama, digegere Mas, nang gegere ning kene iya. Banyak luka. Gitu. Banyak luka. Dia itu kayak habis dipantai kayak apa gitu loh ya. Dia jalan itu menuju jalan yang tadi. Berarti yang lurus ke sana. Kan tadi kan tusuk sate ya. Di jalan ke sana nggak ada omongan, nggak ada apa. Kita nggak sama sekali nggak bisa ngelihat mukanya, nggak melihat wajahnya dia. Kalau dilihat belakang itu rambutnya agak kucai-kucai, gondrong-gondrong begitulah. Kayak lo gitu ya? Aku nggak gondrong. Gitu ya. Biar nggak serem kan. Tapi kurus tapi keker gitu. Ujang lebar. Iya seperti itu mungkin. Itu diseret-seret. Jadi warung itu kan agak merendah begini turun, jalannya agak tinggi. Si pacul itu modelnya bukan yang tajam itu ke bawah ke tanah, tapi modelnya ke atas begitu. Dibalik. Jadi pongkornya kayak diadu-aduin ke batu, detuk, mumbul begitu. Wah, wis ngeri nih, bukannya apa Mas, ngeri banget ngeliatin kayak gitu. Ini tak pastikan bukan orang. Aku baru ingat kata-kata si tadi, bapak-bapak tadi, jangan berhenti. Yang sebelum nyampe ke kampung tujuanmu, jangan pernah berhenti. Ya, iya, tapi wong hujan sih Pak. Itu ngeliatin bapak-bapak tadi, berarti dari depannya dia jelas langsung kayak ada pohon apa yang ngapit jalan tadi langsung pas kayak gitu Bi. Hilang setelah ada bledek ya, terelep lagi itu langsung hilang. Berarti nggak ada, dia tuh arahnya ke sana, makin nggak jelasnya tuh nggak kelihatan sama sekali. Bener-bener pas ada pohon dua begitu langsung pas kayak gitu. Akhirnya istri ketakutan, Adrian juga, Bu, Mah kita balik lagi aja yuk. Papa kan balik lagi nih masih jauh banget toh. Mendingan kita lurus aja kayak gitu. Kita lurus saja, iya, tapi aku nggak ngerti lurusnya masih jauh apa enggak. Akhirnya rundingan di hujannya makin reda Bi. Mereka memutuskan, wis kita tunggu aja di sini nyampe bener-bener hujannya reda. Itu ternyata dari arah belakang tadi tukang bebeknya baru pulang Bi. Tukang bebeknya ke situ lewatin, lu malah ngaup nang kene, katanya malah ngaup di sini. Iya Ki, manggilnya Ki. Iya Ki, hujan. Nah terus nggak ada apa-apa, kayak kayak dia tahu, kok nggak ada apa-apa. Diceritain tadi itu kami ngaup di sini, terus ada bapak-bapak begini, oh setan pacul katanya, ngomong kayak gitu, ngomong setan pacul, bapak-bapak tua kan, iya pakai topi kayak jenengan begitu. Diceritain kisahnya sama itu, sambil nungguin hujan reda. Jadi orang-orang sini tuh biasa kalau ngelihat itu, tapi dia itu katanya kalau orang lihat misalnya posisinya pasti hujan, posisinya hujan gelap seperti itu, nggak pernah di posisi terang, malam terang nggak ada katanya. Tapi kalau hujan, aku tahu ini mau hujan, meskipun kalian itu ada kemungkinan mau ngaup, aku pengennya kalian itu terus aja, siapa tahu nanti ketemu yang kayak tadi gitu loh Bi. Jadi itu dulunya, tapi zaman kuna Mas, zaman bukan zaman sekarang. Katanya pernah ada tuan tanah sama tuan tanah begitu ya, terus ada ribut-ribut, terus ini akhirnya si anak buahnya itu berkhianat Bi. Ini berkhianat ke sini begitu ya. Akhirnya mereka apa namanya ya ada clash lagi, keduanya ada clash lagi. Yang udah gabung berdua itu kayak berebut kepercayaan, ribut di ladang itu, jadi pacul-paculan Bi. Jadi dua-duanya meninggal semua. Kayak gitu kisahnya begitu. Jadi kalau misalnya itu sampean yang model apa, kelambinan apa orang yang nggak pakai baju, ana loro Bi, katanya ada dua, satunya yang pakai baju. Tapi ya itu jelas bukan mereka sih Mas, cuman apa kayak setan nyamar-nyamar masih jadi mereka. Tapi ya seputar iki totogan iki katanya, seputar pertolongan iki. Pertigaan itu ya. Makanya ya lain kali wis pokoknya kalau lewat sini hujan langsung bablas, jangan stop di situ ya. Jangan stop itu. Terus akhirnya gimana? Itu. Mereka sampai ke sana. Sampai akhirnya Bi. Dilanjutin terus dan benar. Ya. Dan benar dan masih jauh, masih 2 kampungan lagi Bi. Tapi benar. Akhirnya di situ kan jelasin, Pak,
Jenengan ngomongnya pakai isyaratnya macam-macam sih, tinggal nengok apa salahnya. Lah saya lagi tanggung, sampean nanya itu, saya kan duduk sambil kencing katanya. Jadi malu model itu kan begini ya, ceritanya sambil kencing ngatis katanya. Aku mau bangun mau nengok, ya memang nggak sopan tapi gimana, saya lagi kencing gitu. Jadi mau tak kasih tahu, lah sampean penting bantas baik gitu kan, penting lurus aja. Itu masih 2 kampung lagi. Akhirnya nyampe. Malam berarti nyampe ke sana. Sampai malam dan mereka nginep. Paginya Halimah nggak mau naik motor. Maunya naik apa? Sama rombongan yang lain, keluarga-keluarga yang dari Tegal. Telepon, tolong jemput pakai helikopter, akhirnya datang helikopter ke situ. Iya. Bawa lagi pulang ke Pemalang. Padahal sih Halimah waktu itu kalau langsung salto apa gimana bisa. Set langsung gitu ya. Langsung ngomong, hai kamu siapa? Ah hari ini garing banget ya. Memang asli garing banget. Asli. Udah kelar tapi udah kelar ya. Oke, Bro Ayung terima kasih ceritanya. Apa ya? Cerita ini judulnya apa ya? Setan Pacul kali ya, gitu aja. Setan Pacul gitu. Terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah karena udah mau nonton, udah mau dengerin obrolan kita yang hari ini ternyata sangat crispy di tengah udara yang cukup basah ini ya, dingin juga. Ya siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, karena lagi banyak orang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, ya jaga-jaga kesehatan, semoga selalu diberi kesehatan gitu ya. Selalu dijaga kesehatannya. Nah sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.